Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Amelia dengan NPM 2019-2150474. Di sini saya dari kelompok 2 membahas tentang bab 3 yaitu publikasi dan kreasi. Poin yang akan saya bahas yaitu mengenai media cetak. Sini saya akan menjelaskan tentang media cetak. Pengertian media cetak bagi masyarakat masih dipahami secara sempit. Banyak orang beranggapan bahwa media cetak sama dengan pengertian surat kabar atau majalah. Padahal, jika dilihat maknanya secara mendalam, media cetak tidak terbatas pada dua jenis media itu saja. Media cetak adalah sebuah media yang di dalamnya berisi informasi yang di dalamnya terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu saja. Media cetak merupakan salah satu publikasi dengan mencetak atau menerbitkan dalam lembaran kertas atau bisa juga dalam bentuk poster, spanduk, dan baliho. Publikasi karya sastra melalui media cetak terdapat dalam koran, majalah, dan buku. Yang pertama, surat kabar atau koran. Perkembangan kesusastraan Indonesia erat kaitannya dengan keberadaan surat kabar. Sebagian besar karya para sastrawan kita terlebih dahulu dipublikasikan melalui surat kabar, baru kemudian dibukukan. Selain itu, dalam surat kabar terdapat pula berbagai berita mengenai kegiatan sastra, misalnya pembacaan puisi, pementasan drama, seminar, dan diskusi sastra. Berita-berita ini menandakan bahwa sastra masih tetap diminati masyarakat. Seberapa besar apresiasi masyarakat terhadap sastra dapat dikaji dari berita-berita itu di dalam surat kabar. Yang kedua, majalah. Sastra Indonesia sering disebut sebagai sastra majalah, sebab perkembangan penerbitan buku dianggap cukup baik untuk menampung karya sastra. Sepanjang sejarahnya, kesusastraan Indonesia telah menghasilkan berbagai majalah yang didasari pada idealisme semata, tanpa sama sekali memperhatikan pentingnya penyebar luasannya. Beberapa majalah Indonesia memiliki ruangan khusus untuk karya sastra. Ruangan khusus itu seolah-olah dipisahkan isi majalah secara umum menjadi semacam taman yang dipelihara secara khusus, yang pengelolaannya diserahkan kepada tokoh yang dianggap mengetahui sejarah kesusastraan. Dalam berbagai majalah semacam itu, karya sastra terutama puisi sering dianggap sebagai pengisi ruangan kosong. Beberapa majalah umum menyediakan tempat untuk karya sastra, berbagai bagian tak terpisahkan dari penerbitannya, tanpa menyediakan ruangan khusus. Persoalan yang tidak kalah menariknya adalah dalam pemuatan karya sastra tidak ada pembatasan panjang pendeknya. Penerbitan karya sastra dalam bentuk buku pada dasarnya tidak mempermasalahkan panjang pendeknya. Ada novel yang panjangnya 100 halaman, ada juga yang 500 halaman. Hal itu tentu saja memberikan kebebasan kepada penulis untuk mengatur komposisinya sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, buku. Buku merupakan salah satu publikasi yang mempunyai legalitas dengan adanya ISBN dan lembaga yang berwenang, yakni Perpustakaan Negeri Republik Indonesia (PNRI). Selain itu, buku ini juga dilindungi undang-undang dan di bawah tanggung jawab penerbitan karya sastra yang dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, teks drama, dan karya sastra lainnya. Karya sastra berbentuk buku banyak berasal dari majalah dan koran, yang akhirnya dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku. Misalnya saja Kompas, banyak mengeluarkan kumpulan cerpen yang diambil dari cerpen-cerpen yang pernah dimuat di Kompas. Selain itu, dalam penelitian juga bisa dilihat sejauh mana pengaruh dari unit penerbitan terhadap karya yang diterbitkan.